terkait beberapa orang yang sering mengganggu kita, membuat kita tidak nyaman, jadi malas untuk taklim di lokasi setempat. Mohon nasihatnya. Kalaupun benar, ya bagi kamunya itu ujian. Jangan kemudian menghalangi kamu dari yang bermanfaat untukmu. Ya kamu yang rugi kalau kamu kemudian menjauh dari majelis-majelis ilmu. Nah, itu ibtila, ya cobaan syaitan, subhanallah. Ada saja cara yang mereka lakukan untuk menjauhkan kamu dari khair, dari kebaikan. Di sisi lain yang mengganggu, ya taqillah fi ikhwanik, takwa, kamu takut kepada Allah pada saudaramu. Jangan kamu menjadi penyebab larinya orang, menjauhnya orang dari kebaikan karena ulahmu. Nasihat yang sering disampaikan para masyayikh kita, la tu'ta ad-da'wah min kibalikum. Sadari, berusahalah jangan sampai dakwah itu terpukul, dakwah jadi korban gara-gara kamu. Kamu penyebabnya, entah karena tutur katamu, entah karena sikap perbuatanmu. Ittaqillah. Apa ini? Hukum bersiul. Apa benar itu sholatnya tidak diterima? Allah alam. Kalau sampai dikatakan sholatnya tidak diterima, yang sebatas ana ketahui, itu sholatnya musyrikin dahulu. Wa ma kana sholatuhum 'indal bait illa muqa'an wa tasdiyah. Sholat mereka dulu di Ka'bah dengan bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Kalau itu dilakukan ta'abbudan lillah, sebagai bentuk ibadah, peribadatan kepada Allah yang tasyabbuh dengan mereka, haram, tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Negeri yang tidak berdasarkan hukum syariat bukan disebut negeri Islam, tidak perlu kita taati pemimpinnya. Yang pertama, selama negeri itu mayoritas muslimin dan dikumandangkan azan di situ 5 waktu, syiar Islam yang zahir kelihatan, 5 waktu sholat, orang pada ke masjid, Ramadan yang antum tahu syiarnya seperti itu, kelihatan di negeri itu, Id, Jumat, Idul Adha dan syiar-syiar yang tampak seperti itu, ini negeri muslim. Alhamdulillah. Itu yang para ulama sebutkan. Nah, ya adanya hukum yang mungkin tidak sesuai dengan syariat, ya kekurangan dan kesalahan mereka, semoga Allah beri taufik dan hidayah.
untuk mereka mau kembali kepada syariat Allah. Dan tidak berarti kamu tidak mentaati apa yang mereka tentukan dari aturan dan hukum. Taati, itu aturan pemerintah kita dan dibuat untuk kemaslahatan ya kita, ya secara umum, masyarakatnya, negaranya. Nah, wallahu a'lam. Kita harus lebih banyak beristighfar dari Rasul karena kita bukan manusia maksum. Ya tentunya Rasul saja yang maksum beristighfar lebih 60 atau 70 kali dalam sehari. Padahal beliau diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang dari dosanya. Dengan orang seperti kita yang terlalu banyak dosanya, lebih berhak untuk banyak-banyak beristighfar. Dan selamatlah seorang hamba yang di lembaran-lembaran catatan dia kelak didapati banyak istighfar. Kan dicatat istighfarmu. Kamu akan bahagia kelak ketika diberikan rapot itu ternyata tertulis banyak istighfar dalam lembaran amalanmu. Hukum berpakaian, gamis dan lain sebagainya. Al-muhim nggak harus gamis, yang penting pakaian muslim itu ciri dan tanda muslimin. Pakaian muslimin, sarung atau baju takwa, orang bilang baju koko, muslimin yang pakai. Atau itu apa istilahnya baju Pakistan dan semisalnya, yang jelas itu ciri dan pakaian orang tahu pakaian muslim. Nah, itu yang terpenting kamu gunakan. Pelajaran agama yang tidak dipakai dimasukkan dalam dus. Anak-anak kadang mendudukinya, mayas loh, mayam bagi hindari. Apalagi di situ kalau kamu tahu ada ayat Quran, kitab-kitab pelajaran misalnya, ada hadis-hadis Rasul SAW, termasuk adab yang ulama sebutkan, adab terhadap Quran, terhadap hadis untuk dimuliakan, dihormati, ditempatkan di tempat yang layak, tidak terhinakan, dan dimuamalai dengan baik. Makanya Imam Ahmad mengingkari ketika ada seseorang melempar bukunya, buku ilmu, mungkin karena capek atau apa, dia lempar gitu ya, lodak. Nggak pantas, di situ ada ayat, ada hadis, ada ucapan-ucapan imam, salaf, sahabat, tapi kef dilempar kayak begitu, kayak nggak dibutuhkan dan terkesan kayak melecehkan. Gitu. Dihormati, dimuliakan, diletakkan, apalagi diduduki, mayas loh.